Halo Leo, apa kabar teman-teman Leo? Leo, ini adalah love reading untuk kamu dari bulan Juli hingga Desember ya, untuk Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Jupiter. Cek birth chart kamu, linknya di deskripsi video. Dan selamat datang juga untuk teman-teman Leo yang baru saja bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan bantu share juga, serta aktifkan tombol notifikasinya agar kamu mendapat informasi ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini. Oke Leo ya, karena ini general reading energi kolektif yang saya tarik dari banyak orang, artinya bersifat umum, tidak akan cocok untuk semua teman-teman Leo. Walaupun zodiaknya sama, belum tentu energi kamu yang dibaca. Jadi jangan dipaksa jika tidak resonate, dan lakukan personal reading jika kamu ingin energimu saja yang dibacakan. Oke Leo, sekarang kita akan lihat seperti apa potensial ya, energi potensi percintaan kamu di bulan Juli hingga Desember tahun 2021 ya. Seperti apa energinya, kita lihat ya. Energi juga bisa maju mundur ya, dan vice versa atau terbolak-balik. Oke darling, please clarifier untuk Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter. Seperti apa energi percintaannya dari bulan Juli hingga bulan Desember tahun 2021. Oops, thank you. Epiphany, see clarity. Oke, selanjutnya vocation, take time for relaxation and adventure. Oke, hidup itu pilihan ya, mau santai atau ya mau hura-hura, mau berpetualang atau serius. Oke, satu kartu lagi. Seperti apa potensinya? Kompetisi ya, di sini summon courage and self confidence. Oke. Dan di bottom of the decknya go with the flow, let things happen. Oke, artinya ikuti arus ya. Di sini mengikuti arus aja. Bahwasanya kamu tahu hidup itu memang seperti gelombang pasang surut ya kan, pasang surut atau ya naik turun begitu ya kan. Ada kalanya kita berada di atas, ada kalanya kita berada di bawah ya kan. Dan oke, melihat kejelasan, kamu akan mendapat kejelasan di sini ya, tentang ya, karena apa? Karena kamu sudah mengambil waktu, menikmati waktu untuk bersantai sejenak begitu ya kan. Dan setelah bersantai kembali lagi untuk berpetualang ya kan. Ya kalau kita berpetualang terus ya capek lah gitu ya kan. Ambil waktu jeda dulu, istirahat dulu sebentar, setelah itu kembali lagi untuk berpetualang ya kan. Jadi competition ya, ya berpacu dengan diri sendiri di sini. Jadi beranilah, lebih berani berkompetisi dengan diri sendiri ya kan. Kita nggak perlu bersaing dengan orang lain guys begitu, atau terus sibuk mencari validasi dari sisi luar kita ya kan. Lebih baik kita berkompetisi dengan diri kita sendiri, saling kejar mengejar ya kan dengan diri kita sendiri, untuk menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin begitu. Bukan menjadi lebih baik dari orang lain, tapi menjadi lebih baik dari diri kita sendiri. Di sini competition ya kan. Di sini berkompetisi dengan diri kita sendiri ya kan, untuk lebih berani, lebih percaya diri lagi begitu ya kan. Kenapa? Karena kamu sudah menemukan caranya, menemukan jawaban, melihat
artinya kan melihat clarity, kejelasan. Kamu mendapatkan kejelasan bahwasanya kamu itu sedang berkompetisi dengan diri kamu sendiri, berpacu dengan diri kamu sendiri. Ya kan, yang tadinya kamu pikir kamu halu-haluan mungkin selama ini, yang terus mencari validasi dari sisi luar kamu atau mencari validasi dari orang-orang di sekitar kamu, begitu ya kan. Ternyata setelah kamu melihat dengan jelas, ternyata hidup itu memang selalu begitu, mengalami pasang surut, ya kan. Emosi itu juga tentang emosi kita, perasaan kita yang gak jelas selama ini tuh apa sih ini tuh sebenarnya, ya kan, perasaan ini gitu ya kan. Kadang meledak-ledak begitu ya, kadang off, kadang hilang gitu ya kan, kadang ngebet banget pengen punya gebetan atau punya pasangan, atau ya ada perasaan yang meledak-ledak, menggebu-gebu, ingin mencintai, tapi terkadang perasaan itu hilang begitu aja, ya kan. Nah, coba kamu berhenti sejenak, ambil waktu untuk memikirkan diri kamu sendiri, ya kan. Nggak perlu lagi terlalu lelah begitu, berpetualang terus, ya kan. Ya berhenti dulu gitu kan, hidup itu kan begitu, ya kan, tergantung pilihan kamu. Kalau kamu ya lelah saat ini, kamu lihat apa yang membuat kamu lelah, itu diri kamu sendiri yang membuat kamu itu lelah, ya kan, dan bukan orang lain gitu, ya kan. Tapi pada hasilnya kamu mungkin sering menyalahkan orang lain. Nah, di Juli hingga Desember ini waktunya kamu akan melihat kejelasan, ya. Kamu akan paham, istilahnya tuh paham. Oh, ternyata saya itu perlu untuk bersantai dulu, begitu ya kan. Santai aja, nggak usah buru-buru gitu, ya kan. Karena kita ini tidak sedang bersaing begitu. Ya kan, kalau jodoh tuh nggak akan kemana gitu, ya kan Leo. Oke Leo, sekarang kita lihat situasinya seperti apa percintaan kamu dari bulan Juli hingga Desember tahun 2021 ini untuk Leo, Sun, Moon, Rising, Venus dan Jupiter. Oke Leo, di bulan Juli Two of Cups di sini ya, ini tentang harmoni. Oke, kerjasama, dan juga itu tentang, bisa jadi juga tentang soulmate, ya kan, bertemu soulmate kamu, ya kan, karena kamu merasa ada ikatan yang begitu kuat, daya tarik, ya kan, dengan seseorang itu. Tapi kamu mungkin ya nggak ngerti gimana, ya kan, mengungkapkan perasaan itu, ya kan. Oke, bulan Agustus. Sehingga di sini kamu perlu untuk masuk ke dalam diri kamu, melihat, look into yourself, ya, bicara dari hati ke hati, ya. Heart to heart conversation itu tidak dengan hanya dengan pasangan kita aja, tapi kita mulai berbicara dengan diri kita, ya kan, masuk ke dalam, tidak lagi halu-haluan, dan menanyakan yang kita mau itu ke dalam diri kita. See, 9 of Wands. Ada perasaan tidak percaya diri, lelah. Aku lihat di situ karena kamu sudah lelah. Ya, di situ. Oke. Knight of Pentacles. Ya, kamu memang perlu untuk masuk atau berhenti sejenak. Take your time, ya, to look your intuition, untuk looking into yourself, ya kan, masuk ke dalam diri kamu, melihat diri kamu, ya kan, supaya kamu tidak kelelahan lagi di situ. Kamu seperti orang yang workaholic, nggak berhenti, berpetualang terus, sibuk aja, selalu menolak, melawan arus mungkin selama ini. Jadi di Juli hingga Desember ini cobalah untuk mengambil waktu untuk lebih bersantai, ya, menikmati waktu kamu itu. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru gitu artinya, ya kan, supaya kamu bisa menemukan lagi keharmonisan itu, ya. Ada Five of Cups, ya, Five of Cups di situ penyesalan, kesedihan, ya, karena ego,
ya, karena amarah, ada perasaan menyesal, perasaan kecewa, ya kan, marah, dendam. Nggak perlu lagi hal-hal seperti itu, ya kan. Oke, selanjutnya. Oke, konflik batin ujung-ujungnya, ya kan, kayak kamu ya selalu berkompetensi itu dan akhirnya kamu tertekan, ya kan, di sini. Kenapa? Karena kamu terlalu terburu-buru mungkin di masa lalu itu atau saat ini, ya kan. Jika saat ini kamu merasa lelah dan merasa tertekan dengan keadaan yang kamu rasakan, baik itu dalam hubungan kamu ataupun situasi kehidupan kamu, ya kan. Di sini coba kamu di sini untuk santai aja, ikutin arusnya aja, ya kan. Mengikuti arus, jadi enggak melawan arus lagi, enggak selalu menolak atau mencoba untuk ya mengupayakan segalanya, yang mana padahal seharusnya kamu itu tidak bisa, tapi kamu terus memaksa begitu, ya kan, menolak untuk berubah, artinya tidak mau menerima perubahan yang dimana seharusnya kamu sudah harus berubah dengan idealisnya kamu itu. Ini tentang belief system, ya. Kalau kamu tidak mau berubah dan tidak sadar begitu, ya kamu memang akan kelelahan di situ. Tidak memperlambat laju kamu, terus aja begitu, ya kan, searching, ya kan, lihat cewek cantik dikit di Instagram, follow gitu, ya kan, lihat cewek mulai ngeluh-ngeluh dikit di Instagram, komen, ya kan, udah sok jadi malaikat gitu, ya kan. Nah, udah gitu nanti giliran disakitin bilang semua sama aja, bullshit lah gitu, ya kan. Padahal kamunya sendiri yang nggak bisa nahan diri kamu, ya kan, tapi hasilnya nyalain orang lain. Dan hal itu membuat kamu lelah sendiri akhirnya, ya kan. Coba untuk santai dulu gitu, ya kan. Lihat tujuan jangka panjangnya, guys. Jadi jangan hanya melihat hal-hal kecilnya aja, tapi lihatlah tujuan jangka panjangnya, termasuk dalam hubungan itu, gitu, ya kan. Nah, kalau masih ingin berpetualang terus, ya kan, ya akibat dari petualangan tuh ya pastilah kayak gitu, main-main dipermainkan, ya kan, namanya juga berpetualang, belum serius, ya kan. Tapi hal seperti itu hanya akan membuat kita lelah, gitu, ya. Di situ two of cup, klarifikasi two of cup. Klarifikasi two of cup, kita clarify two of cup-nya di situ untuk Leo. Two of cup di sini. Fokus, coba di sini membangun kepercayaan, fokus pada diri sendiri, bekerja sama, artinya di sini itu kan harmoni, menemukan keharmonisan dan fokus. Agar kamu bisa menemukan keharmonisan itu, kamu harus fokus pada diri kamu sendiri. Ambil waktu untuk memikirkan diri kamu sendiri, dengarkan kata hati kamu di situ, iya kan, agar kamu bisa menemukan lagi keharmonisan itu. Lalu di situ Eight of Cup, clarify, ya, look into yourself. Ya, dengarkan inner voice-nya kamu itu atau intuisi kamu itu, ya kan. Ketika kamu lelah, ya kan, tertekan dengan perasaan-perasaan kecewa selama ini, ya kan, karena selama ini kamu masih sibuk halu mencari kebahagiaan di luar diri kamu, dan kamu sering ya menyalahkan keadaan atau orang-orang di sekitar kamu. Cobalah untuk kembali pulang, ya kan. Pulang kemana, Kak? Masuk kemana ya? Masuk ke dalam, melihat, look into yourself, melihat ke dalam diri kamu, kayak bercermin gitu. Di situ bertanya pada diri sendiri, ya kan. Ambil waktu jeda. Dan Nine of Wands,
Ya, untuk apa? Di sini membuka perspektif, ya kan? Perluas sudut pandang kamu. Jangan tertutup begitu. Jadi dibuka cara berpikirnya. Judgment itu meminta kamu untuk ya mengubah perspektif kamu, mendapatkan pemahaman bahwa segala sesuatu itu memang butuh waktu dan proses, dan kita itu perlu untuk membangun pondasi yang kuat di dalam diri kita. Tidak ya, agar kita tidak kelelahan begitu ya kan, nggak capek sendiri dengan hidup yang kita jalani itu ya kan, dimana mungkin kita merasa tertekan, lelah karena ditinggalkan, atau ya karena menjalani hubungan yang selalu on off. Nah, coba kita kembali ke dalam diri kita, balik lagi cari akar permasalahannya itu apa ya kan. Kalau hubungan itu bermasalah ya kan, bukan hubungannya yang harus diakhiri gitu, ya kan. Selama ini mungkin kamu selalu menolak, membentengi diri kamu untuk ya melihat ya kan, untuk melihat lebih luas, lebih jelas begitu. Selama ini kamu tidak melihat kejelasan ya kan tentang apa? Tidak melihat kejelasan, tidak mau menemukan perspektif atau ya pemahaman di sini. Kenapa? Karena kamu impulsif di situ. Karena kamu terlalu takut untuk berubah, terlalu takut untuk membuka ya kan, membuka atau menemukan abundant ya kan. Padahal ada banyak hal yang bisa kamu pelajari jika kamu mau membuka diri ya kan. Intinya di situ kita harus open minded dan naik open tackles di situ ya kan, agar kita enggak stagnan ya kan. Saat ini beberapa mungkin di antara teman-teman Leo di situ ya saat ini stuck ya kan, mengalami atau menjalani kehidupan yang stagnan ya, atau hubungan kalian di sini stuck ya kan, mandek begitu, atau kamu sendiri yang merasa mandek ya kan karena kamu sudah lelah begitu ya kan. Akhirnya kamu bingung, nggak tahu harus melakukan apa. Di situ sudah waktunya, artinya kamu itu untuk to be told ya kan, jujur pada diri sendiri ya kan, dan membiarkan hal-hal itu berjalan sesuai dengan waktunya, berjalan apa adanya. Tidak lagi kita berpacu dengan waktu atau dengan diri kita, berkompetensi dengan diri kita ya, saling kejar mengejar ya kan, karena kita sibuk mencari validasi begitu biasanya ya kan. Tapi cobalah untuk jujur pada dirimu sendiri kan ya. Dengan begitu kita akan lebih mudah ya, artinya hidup yang stagnan itu akan berjalan lagi ya. Kalau kita kecewa ya kan, dan kita masih marah ya kan, masih dendam, menyimpan dendam karena pernah dikecewakan barangkali juga di situ ya kan, ya kan, karena dan akhirnya hal itu konflik batin sendiri ya kan, membuat kamu itu lelah, terbebani sendiri karena kamu masih menyimpan amarah, masih menyimpan dendam, rasa kecewa ya kan. Kamu membohongi diri kamu sendiri ya kan, kamu kecewa, terluka, dan kamu melakukan banyak intrik manipulatif karena kamu tidak mau menjujurkan tentang perasaan kamu sendiri, karena kamu terlalu takut di sini. Kalau aku lihat di sini seorang di sini yang dimana dia selalu menolak untuk ditolak sebenarnya, tetapi dia nggak sadar kalau dia itu sebenarnya menolak dirinya sendiri untuk diselamatkan, terlalu enggan untuk minta tolong. Ya kan, orang yang merasa mampu, dirinya mampu begitu, merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat gitu, biasanya memang dia gengsi untuk minta bantuan orang-orang di sekitarnya karena takut kelemahannya itu dilihat oleh orang lain ya. Dan akhirnya dia membohongi dirinya sendiri, seolah-olah, seakan-akan akhirnya ya kan. Nah, tetapi sebenarnya ada perasaan konflik ya, konflik batin yang kamu rasakan di situ ya kan.
Dan kita lihat di situ. Pipe up. Oke, ya. Kenapa kamu sering berkonflik? Ya mungkin dengan orang-orang di sekitar kamu atau dengan diri kamu sendiri, karena ada jealous di situ. Kamu belum bisa menerima diri kamu sendiri karena kamu tidak bisa menerima diri kamu sendiri. Ya. Belum membuka hati kamu untuk menerima diri kamu apa adanya. Jadi gimana mau cinta itu datang? Ya kan? Keharmonisan itu datang, atau ya beban yang kamu dapat rasakan itu bisa kamu lepaskan. 10 of Wands, klarifikasi 10 of Wands. Oke, apakah beban itu terlepas? Oke. Ya, selanjutnya. Oke, aku lihat di sini. Ya, akhirnya kamu melepaskan beban itu, membuat pilihan untuk melepaskan beban atau hal-hal yang membuat kamu lelah ini, dan ya kamu mencoba mendengarkan intuisi atau kata hati kamu. Ya, that ini transformasi, dan kamu berkomitmen untuk memperbaiki situasi di masa lalu, dan kamu berharap di sini ya kan, kalau kamu bisa melepaskan penderitaan, kekecewaan yang kamu rasakan ini ya kan. Kalau kamu ingin melepaskan perasaan bersalah, entah itu perasaan bersalah, entah itu perasaan kecewa, sedih yang kamu rasakan sekarang ya kan, kamu harus membuat keputusan, berdiri di atas kaki sendiri dan bekerja sama di sini, atau mungkin meminta bantuan. Let your friend help you. Izinkan teman-teman kamu membantu kamu, ya kan, di sini. Jadi jangan terlalu defend atau terlalu enggan begitu, gengsi untuk minta tolong, ya kan, teman-teman kamu. Ya kan, kalau memang kamu punya masalah. Ya kan, di sini ini kalau aku lihat ya, seseorang di sini merasa tertekan secara mental, ya kan. Karena apa? Karena masih menyimpan amarah, dendam di dalam dirinya, ya kan, di sini. Jadi cobalah untuk tidak menolak begitu, tidak terus melawan arus, ya kan, tidak terus berkompetisi dengan diri sendiri, ya kan, tetapi mencoba membuka diri dan menerima diri kita apa adanya. Agar kita bisa mengenal diri kita dengan baik, kita harus menerima diri kita itu, ya kan. Jangan ditolak diri kita itu. Makanya kamu diminta untuk look into yourself di sini dan mengubah perspektif kamu, mendapatkan pemahaman dan jujur pada diri kamu sendiri, supaya konflik batin dan stagnasi yang terjadi atau kemandekan itu bisa segera kamu lepaskan, dan kamu bisa bergerak maju lagi di sini untuk memulai hal baru. Oke Leo, ya saya pikir ini sudah selesai. Jika kamu suka video ini, jangan lupa tinggalkan komen kamu di bawah video ini. Sekali lagi thank you for watching, see you in the next video. Salam penuh cinta, bye.